Ini jujur di luar prediksi banyak orang termasuk gua, karena dua super big match, dua laga paling panas, dua laga paling besar di sepak bola Indonesia akan tersaji dalam semifinal Piala Presiden 2026 setelah tadi Persebaya mengalahkan Port FC dengan skor 2-1 yang membuat akhirnya Persebaya berhak untuk bisa menjadi juara grup B dan akan bertemu musuh bebuyutannya yaitu Arema FC. Derby Jawa Timur akan tersaji di semifinal pertama dari Piala Presiden, dan kemenangan dari Persebaya tersebut juga membuat akhirnya Persija Jakarta yang berhak lolos ke babak semifinal. Dan lawan yang sudah ditunggu di babak semifinal adalah Persib Bandung yang juga merupakan rival utama Persija di sepak bola Indonesia. Tentu ini kabar yang sangat menyenangkan, kabar yang sangat seru untuk Bobotoh, untuk Jackmania, Aremania maupun Bonek. Tapi mungkin malam ini ada orang-orang yang lagi pusing, yaitu pihak panitia, karena tentu ada faktor keamanan yang akan dipertimbangkan dalam melakoni ataupun menjalankan dua pertandingan besar ini secara bersamaan. Bahkan tadi gue sempat bertanya kepada sejumlah petinggi di federasi, di kepanitiaan maupun di klub, belum ada putusan hingga malam hari ini di mana laga-laga tersebut akan dimainkan. Karena sebetulnya kalau kita mengacu pada penyisihan grup kemarin, Surabaya dan juga Bandung dipilih menjadi tuan rumah, tapi rasa-rasanya agak sedikit tidak mungkin kalau misalkan pertandingan antara Persib dan juga Persija dimainkan di Bandung, karena tentu ini akan sangat menguntungkan Persib yang akan didukung oleh puluhan ribu bobotoh yang bahkan di penyisihan grup kemarin ini hampir selalu memenuhi stadion dari Sijalak Harupat. Begitupun dengan Persebaya yang kecil kemungkinan kalau menurut gua akan menjamu Arema FC di Gelora Bung Tomo di hadapan Bonek Mania. Tapi kalau misalkan skenario tersebut dijalankan, tentu secara keamanan mungkin lebih terkonsentrasi dibandingkan dengan laga yang akan dimainkan di tempat netral. Karena kalau misalkan di tempat netral, misalkan kalau misalkan kita bicara di Solo atau di Jakarta nggak mungkin nggak netral. Solo atau mungkin Bali misalkan, tentu akan ada mobilisasi dari para supporter yang akan sulit untuk bisa dideteksi oleh pihak keamanan, karena pasti dari keempat supporter tersebut akan mencoba untuk datang ke stadion, akan mencoba untuk mendukung langsung ke stadion, dan menurut gua akan sangat berbahaya karena mereka akan berpotensi bertemu di jalan yang tentu itu akan bersinggungan dengan warga sekitar, masyarakat sekitar yang tidak berkaitan dengan pertandingan tersebut. Yang paling mungkin di Bali mungkin skenario yang sama dengan yang pihak kepolisian lakukan ketika kita ingat di akhir musim lalu Persija Jakarta menjamu Persib Bandung di Samarinda, menjadi tempat yang netral di luar Pulau Jawa, sehingga Jackmania dan juga Bobotoh yang mencoba untuk away, yang mencoba untuk mendukung langsung ke stadion, tentu otomatis akan tereliminasi dengan sendirinya karena butuh effort, butuh biaya untuk bisa ke Samarinda. Begitupun kalau pertandingan ini dijalankan di Pulau Bali. Jadi kalau menurut gua akan sangat memungkinkan untuk dilakukan di luar Pulau Jawa, atau skenario terburuknya mungkin pertandingan dilakukan tanpa penonton, dan tentu ini akan menjadi kurang seru secara vibes. Even kita nonton di Indosiar atau di video, tapi akan sangat nggak seru kalau misalkan pertandingannya kosong kayak di training camp. Jadi kita akan nantikan dan kita akan mendoakan panitia dan juga pihak keamanan untuk bisa memberikan solusi yang paling win-win solution untuk semua pihak. Tapi yang pasti ini juga peringatan untuk semua supporter dari 4 supporter terbesar di Indonesia untuk bisa menahan diri, untuk bisa tetap mengutamakan keselamatan. Yang pasti yang pengen kita lihat adalah pertandingan berkualitas di atas lapangan. Jangan sampai gesekan-gesekan yang tidak perlu di luar lapangan akhirnya mencoreng dan juga mengganggu pertandingan yang menjadi suatu hal yang kita paling nantikan, yaitu pertandingan itu sendiri gitu. Jadi gua rasa ini akan sangat menarik untuk bisa dinantikan karena nanti semifinal akan dilaksanakan pada hari Selasa. Persib Bandung yang kita tahu, sedikit mereview, kemarin berhasil menjadi juara grup A setelah berhasil menang 3 kali
mencetak 3 gol dan juga clean sheet 3 kali. Artinya Persib mengalahkan lawan-lawannya masing-masing dengan skor 1-0, dimulai dari melawan Arema FC, menang dengan skor 1-0 melalui gol dari Ulian Baros, lalu dilanjutkan melawan DPMM, penalti dari Balsa Sekulic yang sempat tertahan tapi reboundnya berhasil dieksekusi oleh Balsa, dan gol spektakuler Balsa Sekulic di pertandingan terakhir melawan Tampines Rovers memastikan Persib Bandung menjadi juara grup dan juga menyapu bersih pertandingan di grup A. Tidak mau kalah, Persebaya yang menjadi tuan rumah juga menyapu bersih pertandingan mereka ketika mereka yang kita ingat di pertandingan pertama minggu lalu mengalahkan Persija melalui pertandingan yang sangat ketat. Akhirnya pertandingan ditentukan oleh seorang Pankov, bek baru dari Persija yang melakukan gol bunuh diri yang membuat Persebaya saat itu menang. Lalu kemenangan juga dilanjutkan saat Persebaya melalui kalau nggak salah gol dari Yuran Fernandes dari corner kick menghujam gawang dari PSMS Medan, menang tipis 0-1, dan tadi berhasil mengalahkan juara bertahan Port FC dengan skor 2-1 dan akhirnya membuat Persebaya menjadi juara grup. Sementara untuk Persija Jakarta, memang ini Persija tampil tidak dengan kekuatan penuhnya, karena kalau gue lihat Sintayong banyak memainkan pemain-pemain mudanya, dan salah satu pemain yang cukup menonjol di Piala Presiden kali ini adalah Ardian Syah, yang gue sangat apresiasi golnya kemarin melawan lawan Port FC. Gol pertamanya sebelum akhirnya mereka bisa remontada menyamakan kedudukan, dan tadi juga mencetak gol lagi ketika Persija menang dengan skor 4-1 dari PSMS Medan. Dan kemarin gol Ardi ke gawang Port FC juga membuat mereka berhasil menahan imbang Port FC setelah di pertandingan pertama mereka kalah dengan skor 1-0. Begitupun dengan Arema, setelah kalah dari Persib Bandung di pertandingan pertama, mereka bisa mengalahkan DPMM 2-1 atau 2-0, dan juga kemarin mengalahkan Tampines Rovers, sehingga mereka juga berhak untuk bisa menjadi runner up grup. Artinya ini semifinal sekali lagi yang ideal untuk para pecinta sepak bola di awal musim. Ini sangat-sangat menjadi pertandingan pemanasan untuk nggak hanya pemain, nggak hanya klub, nggak hanya pihak keamanan, tapi juga pihak supporter. Dan gue akan sangat menantikan pertandingan di hari Selasa nanti. Pertandingannya live di Indosiar dan juga di video. Ini gue masih lihat, mungkin gue akan, dan juga Panji sama Aldo akan bikin live reaction di Warlock, dan kita akan lihat siapa yang akan selebrasi. Apakah mereka yang selebrasi atau giliran gue lagi yang bisa ceng-cengin mereka. Dan juga menarik untuk bisa dinantikan apakah seorang Mariano Peralta yang diperebutkan oleh Persib dan juga Persija akan tampil debut permainan pertamanya di semifinal Piala Presiden ketika kedua tim yang memperebutkan pemain tersebut bertemu. Gimana kalau menurut kalian, apakah Peralta sudah siap dan juga perlu dicoba oleh Igor Tolik untuk bisa bermain di babak semifinal? Tulis di kolom komentar.